Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini admin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Happy Death Day 2017. Diperlihatkan seorang wanita yang baru terbangun bernama Teresa. Dirinya terbangun di sebuah asrama putra dan di kamar seseorang yang tidak dikenal. Pria itu bernama Carter Davis yang kemudian menyapa Terry. Mereka sebelumnya tak pernah bertemu sehingga Terry bingung kenapa bisa berada di sana. Hari itu juga Terry sedang berulang tahun dan ditelepon ayahnya. Namun sepertinya Terry sedang memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya. Terry pun bergegas keluar dari kamar Carter. Kemudian dia bertemu dengan tim-tim dan bilang kenapa tidak membalas pesannya. Terry pun mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Sampai tak sempat membalas pesan cowoknya. Terry pun bilang kencan dengan tim sangat menyiksa karena cuma diajak ke tempat yang sederhana. Lalu dirinya kembali lagi ke asrama putri dan disapa oleh seorang tapi diacuhkan. Juga dipergoki oleh Daniel yang merupakan ketua asrama putri. Daniel ini orangnya termasuk orang yang sangat kepo. Gitulah Terry lanjut masuk ke kamarnya di mana sudah ada temannya bernama Lori. Di sanalah terjawab alasan Terry terbangun di kamar Carter. Ternyata semalam mereka berpesta ria dan kemungkinan Terry ini mabuk. Dibawa Carter ke kamarnya untuk tidur di sana. Faktanya Terry adalah cewek favorit di kampus. Dan hal ini yang menyebabkan Lori itu iri dengan dirinya. Sebelum itu Lori memberikan kue ulang tahunnya kepada Terry, namun di sana dia terlihat membuang kue pemberian Lori. Pun tidak merasa bersalah. Lanjut masuk kelas, di sana sudah ada dosennya bernama Gregory yang dari sini terlihat kalau mereka sepertinya punya hubungan. Itu menghadiri pertemuan bersama teman-teman asramanya yang sedang membicarakan tentang acara penggalangan dana. Dan tak lama kemudian sedikit terjadi insiden ketika Becky menabrak Carter yang datang. Sehingga baju Terry kotor. Carter datang karena ingin mengembalikan gelang. Terry yang lupa dia berikan di sini. Terry kesal dengan Carter karena menemukannya di waktu yang kurang tepat setelah pertemuan itu. Setelah itu Terry bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui Gregory dan kebetulan di sana dia bertemu dengan Lori. Mereka pun sedikit terlibat pembicaraan, tetapi tetap saja perkataan Terry ini membuat Lori sakit hati. Sampailah Terry di ruangan milik Gregory yang ternyata adalah dokter, dan kalian tahu kenapa Terry kesini seolah-olah adalah jawaban. Hey, terkuat fakta gandengan di sini Terry ternyata adalah pelakor. Astagfirullah. Hey, ngapain hey? Malam harinya saat sedang menonton TV, Terry kedatangan temannya dan dia bilang jam berapa kita akan pergi pesta. Terry mengatakan dia belum tahu pergi jam berapa. Setelah itu Terry berangkat menuju ke pesta tersebut. Dirinya kebetulan pergi sendirian karena mungkin teman-temannya sudah duluan. Ternyata ada orang bertopeng yang mengintainya. Sampailah terjadi sebuah jalan sepi dan alangkah terkejutnya dia melihat sebuah mainan di sana, namun tiba-tiba hai Kevin zaman now. Terry terbangun kembali di kamar Carter dan dengan keadaan yang sama dirinya masih syok karena hal itu sangat terasa aneh sehingga seperti dejavu bagi dirinya. Dia pun keluar dari kamar Carter dan semuanya persis seperti yang biasa. Daniel pun berbicara seperti kemarin. Hal ini membuat Trick kebingungan di dalam kamarnya. Setelah itu Trick lagi-lagi bergegas kuliah karena telah terlambat. Lori memberikan kue ulang tahun, bedanya Tri tidak membuang kue ulang tahun itu tapi hanya ditaruh saja. Tri hanya melamun memikirkan hari-harinya yang sangat aneh. Di sana dia melihat topeng yang persis seperti itu. Psikopat membunuh dirinya semalam. Setelah itu kejadian demi kejadian yang dialami persis seperti kemarin. Insiden kejatuhan coklat Carter, mengembalikannya gelang sampai lain-lain. Tri dan Gregory yang hampir terpergoki istrinya di hari itu. Malam harinya Tri menonton video ultanya saat bersama ibu. Di sini dikejutkan jika ibu Tri sudah meninggal dan itu akan menjawab alasan mengapa hubungan Tri dengan sang ayah merenggang. Bahkan di hari ultahnya Tri tidak mengangkat telepon sang ayah. Kemudian lanjut pergi ke pesta. Di malam itu di jalan Tri sadar diawasi oleh seorang, namun ternyata pria itu bernama Max. Merasa itu berbeda, seperti semalam Tri lanjut berjalan di mana lagi dia menemukan mainan. Kembali dia terlihat karena dia tahu apa yang akan terjadi. Tri pun memutar arah dan sampai di tempat pesta, namun anehnya malah sepi seperti rumah hantu. Tapi tiba-tiba
Kemudian masuklah Tri ke dalam kamar dan di sana ada cowok yang berpenampilan sama seperti psikopat yang ingin membunuh Tri sebelumnya. Karena suasana pesta tersebut asik membuat Tri berusaha melupakan kejadian dan tak lama Daniel mengirim pesan kepada Tri, apakah bersama Nick kebetulan? Dan tanpa diketahui psikopat pun muncul semalam langsung membunuh Nick. Tanpa diketahui Tri karena suara musiknya terlalu keras, setelah itu tanpa sepengetahuannya terjadilah dan Tri kembali terbangun, dirinya pun sangat syok. Akibat hal itu, dengan panik dirinya bergegas kembali ke kamarnya dengan kejadian yang persis sama seperti sebelum-sebelumnya. Bisa Nadia curhat ke Lolita. Kejadian aneh yang menimpanya sampai psikopat Edan yang berusaha membunuhnya, tapi Loli berusaha menenangkan Tri dan bilang kalau itu mungkin karena Tri sedang merindukan ibunya. Sehingga pikirannya tidak tenang, malam harinya Tri memutuskan mengunci semua pintu dan menutup semua jendela. Sehingga psikopat Edan pun tidak bisa membunuh dirinya, merasa aman karena di dalam kamar itu dia juga hanya sendiri. Lama terdengar suara aneh di kamarnya. Tri pun mengecek dan tanpa dia sadari, psikopat Edan itu sudah di belakang. Sehingga terjadilah Tri sekarang merasa sangat gila. Dia pun keluar dari kamar Carter dengan sempoyongan. Carter pun datang ke kamar Tri. Dia membawa barangnya. Di sana akhirnya dia curhat ke pria ini perihal semua hal yang terjadi. Tri bilanglah semua kejadian itu sampai psikopat Edan yang membunuh Carter pun percaya dan yakin bahwa hal tersebut terjadi karena di hari itu adalah ulang tahun Tri. Sehingga dia menduga kalau pembunuhnya tahu kalau Tri sedang berulang tahun. Carter pun menyuruh Tri menyebutkan nama-nama yang bisa menjadi orang di balik psikopat bertopeng itu, mulai dari Daniel, Gregory, istri Gregory, teknik, dan lain-lain. Percaya bahwa kejadian tersebut akan berhenti ketika Tri bisa mengungkap siapa psikopat yang membunuhnya. Tri pun mulai investigasi dengan mengintai semua orang sebentar setelah beberapa kali hidup dan mati, Tri belum bisa menemukan siapa psikopat tersebut. Tri pun pingsan dibawa ke rumah sakit oleh Carter. Kemudian datanglah Gregory yang memberitahu jika terdapat luka serius di tubuhnya. Bisa disimpulkan jika semakin berulang terus Tri mengalami pembusukan, maka makin banyak luka di tubuhnya, alias makin lemah. Dalam keadaan tersebut, Tri merasa harus cepat menemukan psikopat itu. Sekarang Gregory curiga sehingga Tri akan berusaha kabur dari sana, tapi saat akan pergi, Gregory tiba-tiba, "Hai bro," senyum Terry pun kabur sekencang mungkin, tapi sayang dia diberhentikan oleh polisi karena kecepatannya terlampau tinggi. Di sana Terry ditangkap karena dirasa lebih aman bersama polisi, tapi itu hanyalah sementara karena sang psikopat melaju kencang lalu menabrak polisi. Terry yang sudah diborgol pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika psikopat itu menyalakan api sehingga mobilnya terbakar. Sekarang dia berusaha santai dan menjelaskan semuanya kepada Carter. Di sana Carter akhirnya bersedia membantu Terry dan mendengarkan semua curhatannya. Kemudian itu soal psikopat, soal hubungannya dengan ayahnya, soal jadi pelakor dan lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya Terry mulai siaran langsung di TV tentang pembunuhan berantai John Thompson yang dirawat di rumah sakit University. John telah membunuh 40 orang. Dia lalu bergegas ke rumah sakit dan memperingati suster bahwa John akan bangun dan membunuh polisi. Dan benar saja, ketika masuk ke ruangannya, seorang polisi sudah tewas. Disusul munculnya John yang langsung menyerang Terry. Terjadilah aksi menegangkan. Di sana topeng pun dibuka dan itu memang John. Tak lama Carter datang guna menyelamatkan Terry, tapi apa boleh buat pria ini? Dia malah dibunuh oleh John. Dia pun kabur dari kejaran psikopat tersebut dan pada akhirnya Tri bisa mengejar John. Tri tinggal membunuhnya, namun dia urung melakukannya karena jika dia membunuh John, kejadian itu takkan terulang dan otomatis Carter tewas. Tri memutuskan bunuh diri dahulu baru akan mengejar John. Setelahnya Tri pun terbangun dan sekarang dirinya merasa lebih baik dan merasa bisa berubah. Dia juga meminta maaf kepada Lori karena selama ini menjadi teman kamar yang buruk sehingga seringkali membuat Lori sakit hati. Setelah itu, dirinya juga memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Gregory. Dan akhirnya Terry menemui sang ayah yang sudah menunggu dirinya di sana. Tri meminta maaf kepada ayahnya atas semua hal buruk yang dia lakukan, tetapi ikhlas dengan kepergian sang ibu dan sekarang dirinya telah berubah.
Setelah itu, Tri melanjutkan untuk menuntaskan misinya, membunuh John dan mengakhiri semua dejavu tersebut. Akhirnya Tri bisa menuntaskan misinya, dia berhasil bunuh John. Malamnya Tri mengadakan pesta ultah kecil-kecilan bersama Carter. Mereka sudah saling menaruh perasaan dari sekarang. Tapi Tri ternyata kembali terbangun seperti sebelumnya, alias kejadian edan tersebut belum berakhir. Dengan sangat syok, dirinya pergi dari kamar Carter kemudian sampai di kamarnya. Tri yang sudah stres ingin pergi dari kampusnya, namun sebelum itu Lori seperti biasa memberikan kue ulang tahun. Di sanalah Tri tersadar di saat sebelum itu memakan kue pemberian Lori alias kue ulang tahun. Ternyata kue itu diracun, dirinya pun sadar bahwa Lori adalah sang psikopat bertopeng itu. Ternyata si John Thompsonnya adalah kambing hitam. Akhirnya Tri menghabisi Lori, sekarang kita tahu bahwa Lori adalah pelaku utamanya. Wow. Setelah itu Tri mengobrol dengan Carter dan berbincang-bincang. Biasalah, Carter berbilang, apakah Tri mau menginap lagi di asramanya? Tri pun terbangun lagi di asrama si Carter. Sudah tak seperti kemarin, alias Tri berhasil dan dejavu yang dialaminya sudah tak berulang lagi. Dan akhirnya dia sangat senang, gembira. Mereka pun berduaan. Oke guys, begitu saja alur Happy Death Day yang menurut saya lumayan lah, konsepnya masih fresh dan cukup mantap. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye kawan-kawan.